Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Hari ini kita memasuki materi selanjutnya, yaitu perubahan akibat suhu. Nah, kalau kemarin kita bahas mengenai konsep suhu, kemudian jenis-jenis termometer dan konversi suhu, kali ini kita akan bahas tentang perubahannya. Oke? Nah, suatu benda itu apa sih yang akan terjadi kalau misalnya dia dipanaskan atau didinginkan? Jadi, apa yang terjadi jika suhu benda itu berubah? Nah, konsepnya kalau misalnya dia dipanaskan, maka suatu zat itu akan memuai, atau dalam istilah lain memuai itu dia semakin panjang atau semakin lebar atau semakin besar volumenya. Itu yang disebut dengan pemuaian zat, ya. Apabila dia didinginkan atau suhunya dingin, maka suatu zat itu akan menyusut gitu, semakin kecil. Nah, ini adalah contohnya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pembuatan rel kereta api. Nah, pembuatan rel kereta api ini itu dibuat agak longgar. Kenapa? Karena dia memperhatikan yang namanya pemuaian zat. Karena pada siang hari ketika panas, maka rel kereta api ini akan menyatu, semakin rapat, ya. Sedangkan pada malam hari dia akan merenggang. Gitu. Jadi kenapa dibuat agak ada ruang? Karena takutnya kalau misalnya siang hari dia akan semakin menyatu, gitu. Kalau misalnya tidak dikasih ruang, takutnya tidak ada ruang lagi untuk dia melebar. Contoh lainnya adalah keping bimetal. Keping bimetal ini juga menggunakan konsep pemuaian zat. Jika udara di ruangan dingin, keping bimetal akan menyusut, ya, bagian ujungnya, kemudian membengkok ke kiri dan menyentuh logam biasa sehingga kedua ujungnya saling bersentuhan, ya. Ini kalau logam biasa, kemudian ini keping bimetal. Jika udaranya dingin, maka nanti keping bimetal ini akan menyusut, kemudian dia akan membengkok ke kiri, ya, kemudian nanti ujungnya ini saling bersentuhan. Kemudian sentuhan antara ujung logam bimetal dengan ujung logam biasa, inilah yang akan menjadikan rangkaian tertutup dan menyalakan pemanas sehingga ruangan menjadi hangat. Ini biasanya digunakan di negara-negara yang mempunyai 4 musim, ya. Ada musim dingin, musim panas, kayak gitu, misalnya winter, musim salju. Jadi dia menggunakan penghangat ruangan. Jika udara mengontrol ruangan pendingin, cara kerjanya juga serupa. Saat ruangan mulai panas, termostat bengkok dan menghubungkan rangkaian listrik sehingga pendingin kembali bekerja. Itu konsepnya dia dengan memperhatikan pemuaian zat, ya. Kemudian kita masuk ke pemuaian panjang zat padat. Besaran yang menentukan pemuaian panjang zat adalah koefisien muai panjang, ya. Ini yang menentukan besarannya pemuaian zat panjang, itu adalah koefisien panjang. Koefisien muai panjang suatu zat adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang tiap satu satuan panjang zat itu jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Ini contohnya adalah jika muai panjang kaca 9 kali 10 pangkat 6, ya nih, 6 per derajat Celcius, berarti jika 1 meter kaca suhunya bertambah 1 derajat Celcius, maka panjangnya bertambah 0,000009 meter. Jadi artinya ini kan koefisien muai panjang nih. Jadi ini kan nilainya sama nih dengan ini. 9 kali 10 pangkat 6 itu nilainya adalah ini 0,000009 meter per derajat Celcius. Ini artinya setiap penambahan suhu 1 derajat Celcius maka panjangnya akan bertambah sepanjang ini 0,000009 meter, gitu, ya. Nah, ini koefisien muai panjang bahan. Saat kaca biasa, koefisien muai panjangnya adalah 0,00009
per derajat Celcius. Begitu juga dengan yang lain ya, sampai tembaga. Nah, ini adalah rumus pemuaian panjang zat padat. Jadi rumus awalnya gini, alfa, ini yang kayak A gitu, alfa sama dengan delta L per L0 dikali delta T. Kita bahas alfa ini apa? Alfa ini adalah koefisien muai panjang, ya. Kemudian delta L ini adalah pertambahan panjang, artinya panjang akhir yang dilambangkan dengan L1 dikurang dengan panjang awal, atau kita lambangkan dengan L0. Jadi ini adalah pertambahan panjangnya, ya. Kemudian ini adalah delta 0 panjang awal, kemudian delta T. Delta T ini adalah pertambahan suhu, artinya kita bisa cari dengan suhu akhir atau T1 dikurang suhu awal, kita dengan T0, gitu ya. Ini rumus awalnya, konsep awalnya. Nah, untuk mencari rumus panjang setelah pemuaian bisa juga kita gunakan rumus yang sudah disederhanakan ini ya, langsung. Ini L ini adalah panjang setelah pemuaian sama dengan L0 ditambah L0 dikali alfa dikali delta T, ya. Ini contoh soalnya. Pada aluminium, panjang aluminium pada suhu 30 derajat adalah 100 cm. Koefisien muai panjang aluminium adalah 0,00025 per derajat Celcius. Hitung panjang aluminium itu pada suhu 80 derajat Celcius. Oke. Jadi kita tulis dulu yang diketahui apa dari soal. Yang diketahui adalah suhu 30 derajat Celcius ini adalah suhu awalnya, atau kita lambangkan dengan T0. Kemudian panjangnya, ini berarti panjang awal ya, berarti panjang awal adalah L0 sama dengan 100 cm. Kemudian koefisien muai panjang aluminium adalah ini alfa sama dengan 0,00025 per derajat Celcius. Kemudian ini juga diketahui nih, 80 derajat Celcius ini adalah suhu akhirnya atau T1-nya, 80 derajat Celcius. Yang ditanya adalah hitung panjang aluminium. Berarti itu yang dicari adalah L1-nya atau panjang aluminium setelah dinaikkan suhunya 80 derajat Celcius, gitu ya. Berarti ini adalah pertambahan panjangnya. Pertambahan panjangnya berapa? Nah, kita bisa gunakan rumus yang tadi, rumus yang ini, karena ini adalah rumus yang mencari panjang setelah pemuaian. Ini ya, L sama dengan L0 ditambah L0 dikali alfa dikali delta T. Kita masukin L0-nya berapa? 100. Ditambah 100 dalam kurung dikali alfanya adalah 0,00025 dikali delta T, berarti suhu akhir dikurang suhu awal. Suhu airnya adalah 80 ya, 80 tadi dikurang dengan suhu awalnya 30. Jadi berarti kita tulis dulu 100, kemudian ini kita kurang dulu 50, ini tetap ya. Kemudian ini 100 tetap, kemudian ini kita kalikan, baru kita kalikan 100, hasilnya 0,125, baru ditambah hasilnya 100,125 cm. Jadi panjang aluminium itu setelah suhunya dinaikkan menjadi 80 derajat adalah 100,125. Berarti ini ada penambahan panjang kan, yang awalnya tadi panjangnya adalah 100 cm, setelah suhunya dinaikkan atau istilahnya suhunya semakin panas, maka panjang aluminium itu akan bertambah nih menjadi 100,125. Berarti penambahan panjangnya berapa? Penambahan panjangnya adalah 0,125 kan, menjadi panjangnya 100,125. Oke, lanjut. Nah, kemudian yang tadi pemuaian panjang, sekarang kita masuk ke pemuaian luas dan volume. Nih, jika suatu benda berbentuk lepengan dipanaskan, ya, pemuaian terjadi pada kedua arah sisinya. Pemuaian semacam ini disebut dengan pemuaian luas. Ya, pemasangan pelat-pelat logam selalu memperhatikan terjadinya pemuaian luas. Pemuaian luas memiliki koefisien muai sebesar 2 kali koefisien muai panjang. Nah, ini konsepnya ya. Jadi kalau pemuaian luas, ini koefisien muainya itu 2 kali koefisien muai panjang. Oke.
jika kita lihat tabel 7.1 ya, maka lempengan baja memiliki koefisien muai luas sebesar 0,000022 per derajat Celcius. Kan tadi untuk baja koefisien muai panjangnya adalah 0,000011 per derajat Celcius. Nah, kalau misalnya dia koefisien muai panjang luas, maka dia 2 kali lipat, artinya kita kalikan 2 aja. Berarti koefisien muai panjang luas dari baja itu adalah 0,000022 per derajat Celcius gitu. Nah, bagaimanakah pemuaian yang dialami oleh kelereng dan balok besi jika kedua benda tersebut dipanaskan? Nah, kan balok maupun kelereng itu dia adalah berdimensi 3 atau dia mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Artinya dia punya volume. Jadi pemuaian ruang memiliki koefisien muai 3 kali koefisien muai panjang. Nah, kalau misalnya koefisien volume itu dia koefisien muai volumenya 3 kali koefisien muai panjang ya. Nih, kayak misalnya tadi yang baja ya. Kalau misalnya balok baja jika dipanaskan dia akan memuai dengan koefisien muai sebesar 0,00033 per derajat Celcius. Tuh, artinya dia 3 kali koefisien muai panjang gitu, tinggal kita kalikan 3 aja. Jadi itu yang harus kita perhatikan konsepnya. Kalau misalnya koefisien muai luas dia 2 kali koefisien muai panjang, sedangkan untuk yang volume dia 3 kali koefisien muai panjang ya. Nah, pernahkah kamu menjumpai daun pintu tidak dapat ditutupkan pada bingkai pintunya? Kaca jendela tidak dapat masuk ke dalam bingkainya. Hal ini terjadi karena pemasangan daun pintu dan kaca jendela itu terlalu rapat dengan bingkainya, sehingga ketika terjadi pemuaian atau penyusutan tidak tersedia lagi rongga yang cukup. Nah, gitu ya. Jadi setiap misalnya benda-benda atau pemasangan sesuatu itu harus memperhatikan juga konsep pemuaian zat. Artinya kita harus mikirkan kalau misalnya suhu udara, lingkungan itu semakin panas, nah dia akan mengalami namanya pemuaian zat, sehingga pemasangan sesuatu atau misalnya daun pintu atau kaca jendela itu harus memiliki rongga supaya nanti ketika pemuaian maka dia memiliki cukup ruang untuk melebar. Nah, begitu juga dengan pemuaian zat cair ya. Kayak misalnya kita menemukan botol-botol minuman yang diisinya kenapa tidak penuh sih gitu. Itu ternyata dia memperhatikan yang namanya konsep pemuaian zat. Ya, zat cair khususnya di sini ya. Botol kemasan sirup, kecap, saus, minyak goreng tidak pernah diisi penuh agar tidak tumpah jika terjadi pemuaian. Nah, gitu. Bukannya karena dia gak mau rugi ya, dia tidak penuh gitu, karena dia memperhatikan yang konsep pemuaian. Nah, kemudian untuk konsep pemuaian zat gas, ini bisa kalian simak dalam video berikut ini ya. Oke, simak dulu video berikut ini.
soal, silakan kalian tulis di buku IPA. Buat juga soalnya ya. Satu, mengapa kabilitas bertegangan tinggi dipasang air lembur. Kemudian nomor 2, kalian tentukan fokus yang mulai panjang besi dari soal ini. Kemudian nomor 3, berapa pajak suhu 70 derajat Celcius dari soal ini ya, nomor 3. Oke, terima kasih atas pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang gue sampaikan dapat kalian pahami. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.